Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita ambil dari penginjil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang sebuah nasihat supaya berjaga-jaga. Bagi kita, nasihat itu merupakan suatu petuah yang memang selalu berorientasi pada sebuah tindakan antisipatif terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi. Di ketika orang mengatakan berjaga-jaga atau ada nasihat untuk berjaga-jaga, itu artinya nasihat itu mengarahkan seseorang untuk setidaknya menempatkan dirinya pada suatu nilai tertentu yang memang konstruktif untuk dirinya, serta berguna atau menampilkan suatu fenomena kerukunan di antara relasi dengan sesama. Kalau dalam konteks iman, berjaga-jaga ini tentu selalu dalam konteks di mana manusia itu diminta untuk menetapkan dirinya atau untuk tetapkan dirinya dalam kesetiaan iman terhadap Dia yang menjadi tujuan iman, atau kepada Dia yang adalah Tuhan, kepada Dia yang adalah Allah yang berkuasa atas dirinya dan juga atas ciptaan yang lain. Pada hari ini, penginjil Lukas menampilkan juga nasihat seperti ini. Jadi di sana lebih menekankan pada untuk menjaga diri. Menjaga diri yang berorientasi atau dengan tujuan agar hati jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan tujuannya lainnya adalah supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dua hal yang menjadi tujuan dari nasihat ini atau antisipatif yang menjadi orientasi dari nasihat ini. Pertama itu, agar hati itu tidak terjerat dalam nafsu atau dalam kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda kutip negatif, pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita tahu pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi itu senantiasa menjerat manusia ke dalam suatu fenomen hati di mana hati terarah kepada kenikmatan dunia. Hati itu senantiasa mencari kenikmatan dunia yang kemudian membawa seluruh tubuh, seluruh dirinya untuk terjebur di dalam kenikmatan itu. Jadi fenomena seperti itu tentu tidak menguntungkan bagi diri manusia, atau tidak memberikan sebuah efek yang baik terhadap diri manusia maupun terhadap relasinya dengan yang lain, baik sesama manusia maupun dengan alam ciptaan yang lain. Dan juga di situ ditampilkan bagaimana diri manusia itu menunjukkan sikap hidupnya yang lama atau kebiasaan-kebiasaan lama boleh kita katakan manusia berada dalam tindakan, kalau dikatakan tadi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, tindakan manusia yang lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan, rancangan-rancangan jahat
Misalnya ada rancangan korupsi, rancangan uh, untuk menjegal yang lain, menampilkan tindakan ketidakadilan, intoleransi, dan sebagainya. Pesta pora tentu hal ini ya sebagai ekspresi dari manusia yang hatinya tertutup dengan kehadiran uh, dengan kehadiran nasihat-nasihat bijak, maupun ya sabda Tuhan pun tidak didengarkan, suara Tuhan pun tidak didengarkan. Dan juga kemabukan, ya pesta pora dan kemabukan itu dua hal yang tak terpisahkan, ya di mana manusia di sana mungkin mau melampiaskan ketakberdayaannya, kekecewaannya dengan kemabukan, tapi semuanya itu hanyalah tindakan manusia atau ekspresi diri manusia yang berada jauh di bawah kesadaran dirinya sebagai makhluk yang mulia. Dan tujuan yang kedua tadi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu sebagai suatu jerat. Nasihat berjaga-jaga ini juga supaya manusia itu berantisipasi terhadap dirinya menyambut Tuhan yang datang. Dia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh melalui hidup doanya, pendalaman iman, lalu tindakan-tindakan kebaikan, kasih dan sebagainya. Dengan semuanya itu sebagai bentuk antisipatif, sebagai bentuk ekspresi diri yang berjaga-jaga ya terhadap kedatangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya pantas dan layaklah kita menyambut Tuhan yang datang kepada kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir dari bacaan tadi ditekankan juga selain kita berjaga-jaga harus ada kekuatan yang menopang, yaitu berdoa ya. Berdoa itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk senantiasa berada dalam relasi dengan Tuhan. Doa juga memampukan kita untuk mampu mendengarkan Tuhan ya. Di mana kemudian kita memperoleh kekuatan untuk luput dari semua peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, teristimewa keinginan-keinginan yang membuat kita tertutup hati terhadap kehadiran Tuhan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Advent ya. Advent itu kita pahami sebagai sebuah penantian Tuhan, baik saat ini maupun kedatangannya sebagai Raja pada masa yang akan datang. Penantian Tuhan atau Advent ini merupakan momen bagi kita manusia untuk berjaga-jaga ini. Artinya kita diajak pada masa ini kembali ke dalam diri untuk merenung, merefleksikan diri. Ya, sejauh mana kita menampilkan diri sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaptis, sungguh-sungguh berada dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi raja, imam, dan nabi. Dan juga pada masa Advent ini mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan kitab suci yang berhubungan dengan kesiapan kita menyambut Tuhan, serta belajar para tokoh-tokoh yang ditampilkan di sana, Maria, Yohanes Pembaptis, Yesaya, dan sebagainya, yang memang mereka mengajarkan kita untuk berjaga-jaga, untuk senantiasa menyiapkan hati kita terhadap kedatangan Tuhan itu di tengah kehidupan kita atau dalam diri kita. Dan juga pada masa Advent ini menjadi momen penting juga bagi kita untuk mengekspresikan kasih, di mana kita diajak oleh gereja atau gereja kita bersama-sama gereja untuk menyalurkan cinta kita terhadap sesama yang membutuhkan, yang memerlukan kasih, atau yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan demikian masa Advent ini sungguh-sungguh merupakan sebuah masa kita berbenah diri, sekaligus kita mengungkapkannya dalam tindakan kasih. Ya, dengan demikian kita memenuhi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, agar kita pantas dan layak, mestinya kita bertobat. Di situ kita membaptis diri dalam baptisan Yohanes sebagai baptisan tobat. Dalam konteks itu, karena kita sungguh mempersiapkan diri, atau kita itu dibawa masuk ke dalam momen Advent, mempersiapkan diri bertobat untuk setidaknya kita layak menyambut Dia yang akan datang, atau kita Yohanes Pembaptis sudah membuka jalan bagi kita untuk bisa menyambut Sang Juru Selamat atau Mesias yang akan datang. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita ya pada masa Advent ini sungguh-sungguh masuk sungguh-sungguh di dalamnya, menimbah kekuatan,
membangun sebuah relasi doa dengan Allah, dan juga berbagi kasih terhadap sesama yang membutuhkan. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.